Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi yang berjudul Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor. Materi akan disampaikan oleh Desi Rohmatul Fitria, NIM 1264022121138 sebagai pemateri pertama, Pramodia Hanggarani NIM 1264022111113 sebagai pemateri kedua, dan Fania Putri Imareta NIM 1264022112109 sebagai pemateri 3. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Saya Desi Rohmatul Fitria NIM 1264022112138 akan membacakan materi pertama. A. Aliran pendapatan dan syarat pendapatan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlu terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut. Dan selanjutnya, gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. 1. Aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. 2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. 3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pembayaran oleh sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. 2. Pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari 2 sumber, yaitu 1. Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. 2. Dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. B. Syarat keseimbangan. Keseimbangan dirumuskan sebagai Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G dengan keterangan Y berarti pengeluaran agregat, AE pengeluaran agregat, C konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. B. Pajak. 1. Jenis-jenis pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. A. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang memberi barang dan kena jasa pajak. B. Pajak subjektif, pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak, misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban pajaknya semakin besar. C. Pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, atau pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. D. Pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain atau yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Contohnya adalah impor. 2. Bentuk-bentuk pajak. Di samping dengan cara penggolongan seperti di atas, pajak dapat pula dibedakan berdasarkan penggolongan, yaitu sebagai berikut. A. Pajak regresif, sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi, dinamakan pajak regresif.
Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut, tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. B. Pajak proporsional. Persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada bagian tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. C. Pajak progresif. Sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Contohnya terdapat pada makalah halaman 6. C. Efek pajak ke atas konsumen dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian tiga sektor ada dua, yaitu sebagai berikut. 1. Pengaruh pajak tetap, yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. 2. Pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumen dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposibel atau biasa disebut YD. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposibel turun sebanyak T, maka dapat disimpulkan delta YD sama dengan min T. Perosotan pendapatan disposibel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposibel, maka dapat dirumuskan sebagai delta YD min T sama dengan delta C ditambah delta S. Di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposibel, pengurangan konsumsi dan tabungan ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC kali T dan delta C sama dengan MPS kali T. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Hanggarani akan melanjutkan materi yaitu tentang pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor menentukannya. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membayar gaji-gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya, dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya, penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat dikumpulkan, maka makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, yaitu mengatasi masalah-masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik yang kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik dan keamanan akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian tiga sektor. Dalam suatu perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Pendapatan keseimbangan dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G, atau I plus G sama dengan S plus T. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, T sama dengan pajak, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi,
G sama dengan pengeluaran pemerintah, S sama dengan saving. Untuk contoh bisa dilihat di makalah. Sekian pemaparan materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Putri Marita akan melanjutkan materi tentang multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Seperti yang berlaku dalam perekonomian 2 sektor, dalam perekonomian 3 sektor, perubahan-perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan-perubahan agregat yang asal. Seperti pada bab yang lalu mengenai perekonomian 2 sektor, keadaan tersebut akan berlaku sebagai akibat adanya proses multiplier. Perekonomian 3 sektor dilambangkan Y sama dengan P plus I plus G. Kedua, I plus G sama dengan S plus T. Untuk makna variabel, Y yaitu pendapatan nasional, T sama dengan pajak, YD sama dengan pendapatan disposable, C yaitu konsumsi, C0 yaitu konsumsi dasar, I yaitu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, S yaitu saving. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau anggaran untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Seperti contoh pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok. Untuk yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah atau bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Sebagai contoh, pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank. Untuk yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Sebagai contoh, pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah. Untuk yang keempat yaitu kebijakan energi. Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang di dalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya, kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat. Untuk yang kelima yaitu kebijakan penetapan harga. Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh, penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah. Untuk yang keenam yaitu kebijakan neraca pembayaran. Kebijakan neraca pembayaran yaitu kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna mempengaruhi nilai tukar. Sebagai contoh, larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.